Sahabat, melalui sastra, saya memahami masa silam yang hidup. Saya mendalami sejarah dalam kisah-kisah, dalam drama, dan saya menghayati perubahan zaman. Ini adalah kutipan dari Gao Xingjian. Ia seorang novelis dari Cina yang memperoleh hadiah Nobel untuk sastra di tahun 2000. Gao Xingjian sangat menikmati begitu banyak karya-karya novel yang menyimpan kisah-kisah sejarah di masa silam. Kutipan ini kuat sekali bagi kita untuk mengantar diskusi dan webinar minggu ini yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena, webinar ke-17. Kali ini topik diskusinya adalah novel besar La Galigo. Ini novel yang sedikit orang tahu. Ini novel kelas dunia yang berasal dari Sulawesi Selatan, dari tradisi lisan abad ke-13-14, lalu dituliskan kembali sekitar abad-abad 19. Pembicara kita adalah sahabat kita sendiri, Profesor Nurhayati Rahman. Sengaja ia kita pilih sebagai pembicara karena ia sudah mendedikasikan dirinya lebih dari 30 tahun untuk merawat sastra ini dan ikut menerjemahkannya dari bahasa Bugis kuno ke bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya mengambil peran untuk ikut mendalami beberapa hal. Pertama, apa yang membuat La Galigo ini istimewa? Saya lakukan riset dan menemukan 5 hal yang membuat La Galigo ini istimewa, sehingga memang berharga bagi kita untuk ikut memasarkannya, mempopulerkannya kembali. Kedua, apa isi dari novel La Galigo ini? Novel panjang yang terdiri dari 12 volume. Dan kemudian juga ia masuk dalam genre sastra apa? Bagaimana novel besar ini ditulis? Bentuk-bentuk sastra bagaimana yang ia dirangkai untuk sampai kepada pembaca? Kemudian melalui waktu, apalagi di era sekarang, sekitar 700 tahun setelah novel ini, apa yang bisa bertahan dari novel ini dan apa yang bisa memudar. Ini 4 topik bahasan yang akan saya sampaikan. Kita mulai dulu dari apa yang istimewa. Pertama adalah UNESCO di tahun 2011 menetapkan La Galiga sebagai Memory of the World. Ini satu hal yang luar biasa, berarti di mata dunia, di mata PBB yang diwakili oleh UNESCO, mereka mengakui bahwa La Galigo ini adalah satu kekayaan dunia, satu kisah yang berharga secara peradaban yang perlu dilindungi. Tidak hanya dilindungi, juga UNESCO mengupayakan agar dokumen ini bisa diakses secara universal, salah satunya dengan cara dibuatkan digitalisasinya. Jika kita lihat proyek dari Memory of the World ini dimulai UNESCO di tahun 1992, karena saat itu banyak sekali pemikir dan budayawan juga pemimpin dunia menyatakan keprihatinannya bahwa begitu banyak dokumen-dokumen tua yang berharga di luar sana namun mengalami suasana yang rusak akibat ditelan massa.
Dan kemudian terjadi pula yang disebut kolektif amnesia, pelan-pelan peradaban baru manusia di zaman ini melupakan apa yang pernah dibuat karya-karya besar di masa silam. Maka diciptakanlah satu badan baru yang mengurus Memory of the World. Ini proyek yang mencoba melindungi dan memberikan akses universal kepada dokumen-dokumen berharga yang tua-tua itu. Hingga tahun ini sudah lebih dari 381 proyek dari seluruh dunia, dari Amerika, Eropa, Asia, Afrika, Australia dikumpulkan oleh UNESCO. Kita merasa tersanjung karena Lagaligo ini salah satu dari Indonesia, salah satu dari Sulawesi Selatan yang ikut ditetapkan sebagai bagian dari Memory of the World. Ini hal pertama yang membuat Lagaligo itu istimewa. Hal kedua, yang tak kita duga juga ternyata Lagaligo dari Sulawesi Selatan ini ia dianggap sebagai sastra terpanjang dalam sejarah. Sebelumnya kita menduga bahwa Mahabharata lah dari India sana yang sangat panjang, sangat dalam, karena Mahabharata terdiri dari 156.000 bait. Begitu tebal kitab sastra Mahabharata ini, ternyata kita pun terpana yang kita punya dari Sulawesi Selatan, Lagaligo itu ada 360.000 bait, berarti panjangnya 2 kali lipat lebih dari panjangnya Mahabharata, dan total yang tersisa sekarang ini sekitar 6.000 halaman. Ini hal kedua yang membuat Lagaligo istimewa, karena ternyata ia adalah sastra kuno, sastra lama terpanjang di dunia, terpanjang sepanjang sejarah yang ditemukan sampai saat ini. Nah, ketiga yang juga membuat kita merasa istimewa karena ia dipentaskan dalam teater modern oleh sutradara Amerika Serikat bernama Robert Wilson, dan ini sudah dipentaskan ke berbagai dunia, tidak hanya di Asia tapi juga di Amerika dan di Eropa. Namun yang membuat istimewa bukan hanya karena ia dipentaskan di berbagai pentas-pentas yang sangat prestisius di dunia, tapi yang membuat kita bangga ucapan dari Robert Wilson sendiri, karena menurutnya Lagaligo ini memang adalah kisah mitologi, tapi ia menyampaikan melalui mitologi itu nilai-nilai yang sangat modern. Itu nilai-nilai mengenai demokrasi, mengenai kesamaan gender. Sebagai misal, kisah penciptaan manusia pertama di bumi ini dikisahkan dalam Lagaligo itu tidak dibuat secara tunggal oleh satu kekuatan dewa yang tunggal, tapi ini diputuskan melalui musyawarah alam langit sana secara sangat demokratis, ya. Dan juga walaupun ini dilahirkan dalam tradisi lisan abad ke-14, namun tokoh-tokoh wanita dalam sastra ini itu tergambarkan sebagai tokoh-tokoh yang mandiri, tokoh-tokoh yang sekarang kita kenal, mereka yang mewakili figur emansipasi wanita. Kita pun kembali terpana di abad ke-14 di Sulawesi Selatan. Sastrawan besar di sana sudah menggambarkan dan mengidamkan, ikut juga mempopulerkan muncul karakter wanita yang mandiri. Juga melalui Robert Wilson yang membuat kita bangga dengan karya ini, karena menurutnya Lagaligo ini adalah sebuah ledakan kreativitas yang begitu dahsyat sehingga ia hanya bisa ekspresikan melalui gabungan antara gambar, musik, dan tarian. Karena kadang-kadang menurut Robert Wilson, kata-kata modern tak cukup kuat untuk bisa menangkap kekayaan batin dan dinamika yang ada dalam novel itu.
Ini keistimewaan yang ketiga. Ini istimewa yang keempat adalah karya sastra ini tidak hanya menjadi karya sastra, tapi ia pun dijadikan kitab suci. Sangat jarang sekali kita melihat karya sastra yang ternyata dijadikan kitab suci. Pastilah itu karena kandungan moral, panduan hidup dalam karya sastra itu begitu dahsyatnya untuk kesadaran masyarakat itu di era itu, sehingga menjadi panduan bagi hidup sehari-hari dan ia pun menjadi agama. Kita tahu dalam sejarah ia adalah agama lokal Tolotang yang berada di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Acap kali komunitas di wilayah ini mereka melakukan ritus-ritus dan menyampaikan panduan hidup, pedoman hidup dalam dan melalui kisah-kisah dalam kitab Lagaligo itu. Ini hal istimewa yang keempat. Hal istimewa yang kelima adalah Lagaligo memperkenalkan 5 jenis gender. Kita sekarang memahami juga akibat warisan dari agama-agama Ibrahim, Kristen dan Islam, mengenal 2 jenis gender, laki dan perempuan saja. Tapi kitab Lagaligo, sastra Lagaligo ini memperkenalkan ada 5 jenis gender. Di samping perempuan dan laki-laki, ada yang disebut adalah calalai. Ini calalai ini adalah manusia yang tubuhnya perempuan, tapi gendernya laki-laki. Ada juga calabai. Calabai ini tubuhnya laki-laki, tapi gendernya perempuan. Dan ada lagi bisu. Bisu ini gabungan dari semua gender. Ia tidak bergender dan ini dianggap makhluk yang suci. Bisu itu hampir sama dengan biksu posisinya. Ia dianggap waktu itu satu kelas yang dihormati, bahkan banyak sekali kisah-kisah raja yang disahkan oleh para bisu. Sama situasinya seperti raja-raja di Eropa abad-abad pertengahan yang disahkan oleh kepala-kepala gereja masa itu. Kepala gereja di Eropa adalah bisu di Sulawesi Selatan. Namun bedanya adalah bisu ini bukan perempuan, bukan laki-laki. Ini adalah rangkuman dari semua gender. Jadi kita lihat fenomena yang sekarang kita kenal dengan sebutan LGBT itu sudah diangkat oleh naskah ini dan juga diapresiasi sebagai variasi gender yang sama derajatnya. Melalui tradisi agama Ibrahim, memang yang konservatifnya kita mewarisi pandangannya negatif kepada LGBT, namun datang hak asasi manusia di abad 21 menyatakan bahwa ini hak semua orang untuk memilih hidup dengan LGBT, dan sekarang sudah lebih dari 22 negara di seluruh dunia yang melegalkan pernikahan LGBT itu di abad 21. Dan kita terpana sekali lagi, sastra lisan di Indonesia, di Sulawesi Selatan di abad ke-14. 700 tahun sebelum lahirnya hak asasi manusia, sastra ini sudah mengapresiasi keragaman gender termasuk dengan apa yang sekarang dikenal dengan LGBT. Jadi inilah 5 keistimewaan dari Lagaligo. Lalu apa yang menjadi isi dari sastra ini? Ini sastra abad ke-14 yang panjang sekali, terdiri 12 jilid. Pertama, ini kisah penciptaan manusia. Dalam novel ini, kita bisa sebut novel sekarang ini kisah mitologi dunia langit, di mana para dewa-dewa bermusyawarah untuk menurunkan manusia pertama di bumi. Dan mereka bermusyawarah, akhirnya disepakati di antara mereka, putra tertua mereka yang diberi gelar Batara Guru, itulah manusia pertama yang diturunkan ke bumi, dan ia turunnya di Usu. Usu ini adalah wilayah yang kini berada di Teluk Bone di Sulawesi Selatan. Tak heran kita mengapa komunitas di sana
sangat membanggakan kitab ini karena mereka anggap kitab ini mengajari mereka bahwa manusia pertama itu turun di wilayah sekitar Teluk Bone. Tentu kita tahu ini hanya mitologi, tapi ini juga sebuah narasi yang dulu diyakini sebagai sebuah pengetahuan. Isi yang lain adalah ini drama cinta dari keturunan Batara Guru, dari keturunan manusia pertama. Karena kita tahu novel-novel besar, sastra besar di semua zaman itu akan berkurang daya pikatnya jika tak ada kisah-kisah cinta. Apalagi kisah-kisah cinta yang berakhir dengan tragedi. Nah, di sini pun diceritakan bahwa Saweri Gading, ini salah satu keturunan Batara Guru yang juga menjadi pahlawan dari novel ini. Dia sangat mencintai seorang wanita bernama Watenri Abeng. Namun ia terpana karena mengetahui ternyata Watenri Abeng itu saudara kembarnya sendiri. Karena dua anak ini, Saweri Gading yang laki-laki, Tanri Abeng yang perempuan, mereka dibesarkan di wilayah yang terpisah. Ketika besar, Saweri Gading mencintai Tanri Abeng, ternyata itu saudara kembarnya sendiri. Dan dikisahkan pula di sini, Tanri Abeng sebagai wanita, ia menolak cinta ini. Ia juga figur wanita yang mandiri karena ia merasa dirinya setara dengan laki-laki. Dan kita lihat di sini tidak hanya kisah cinta biasa, tapi juga menggambarkan karakter seorang wanita yang mandiri. Juga dalam novel ini kisah tentang peradaban perantauan dan pelaut. Saweri Gading yang patah hati, lalu ia merantau jauh sekali dengan kapalnya itu ke Tiongkok, ke Malaka, Ternate, hingga Pulau Jawa. Dan ia taklukkan begitu banyak tokoh-tokoh dari negeri Subang sana. Itu juga memberikan satu imajinasi kepada penduduk di Sulawesi Selatan betapa nenek moyang mereka ini pahlawan yang gagah perkasa, ya. Dan Saweri Gading dilanjutkan oleh putranya Lagaligo. Lagaligo inilah yang menjadi judul dari novel ini. Isi lain dari novel ini adalah panduan hidup dan rekaman masyarakat lokal, era pertanian dan perdagangan era pesisir di abad ke-14. Ini era Sulawesi Selatan sebelum masuknya Islam, namun karena ini bukan dokumen akademisi, ini adalah sastra, maka kisah-kisah di era ini dikisahkan melalui gabungan antara realitas dan mitologi, gabungan antara peristiwa bumi dan langit. Lalu sekarang, genre apakah yang melingkupi sastra ini? Galigo ini masuk dalam jenis genre apa? Genre apa? Dari yang kita telusuri, ia termasuk dalam genre epik putri. Inilah memang satu jenis novel yang banyak mengilhami cara menulis sastra kuno di zaman dulu. Ini genre yang berupa puisi naratif yang sangat panjang sekali, ratusan halaman. Juga di dalamnya ada kisah-kisah kepahlawanan yang luar biasa. Tokoh-tokoh yang maha perkasa, ia menaklukkan banyak hal, ia melindungi banyak hal, dan juga ia yang menyampaikan banyak sekali pesan-pesan moral yang menjadi panduan publiknya. Juga dalam genre ini diceritakan juga acap kali tokoh-tokoh pahlawan itu memiliki hubungan dengan dunia dewa-dewi, ya. Karena memang umumnya sastra di era ini ditulis ketika level kesadaran berada dalam level mitologi. Dan juga epik ini umumnya menceritakan narasi asal-usul manusia atau juga menceritakan identitas awal dari lahirnya sebuah bangsa. Inilah jenis epik putri yang juga melingkupi Lagaligo. Dalam contoh besarnya, epik putri ini adalah Epic of Gilgamesh. Ini novel yang minta ampun hebatnya, ya.
dan dianggap sastra tertua yang ditemukan karena ia berasal dari Mesopotamia 4.000 tahun yang lalu. Saya sudah membaca Gilgamesh ini, di dalamnya ada banyak kisah-kisah yang juga mitologi, kisah manusia pertama, kisah banjir besar, dan ini sastra yang ada jauh sebelum lahirnya kitab-kitab suci agama Ibrahim, jauh sebelum Al-Quran, jauh sebelum Bible, bahkan jauh sebelum Torah. Yang kira-kira Torah itu yang paling tua sekalipun, itu lahir 3.000 tahun yang lalu, sementara Gilgamesh ini sudah ada 1.000 tahun sebelum Torah itu ditulis. Dan banyak sekali kisah-kisah di sini yang dianggap mengilhami kisah Adam dan Hawa, mengilhami kisah Nabi Nuh. Kenapa kita anggap ini mengilhami? Karena banyak sekali kesamaan antara kisah-kisah Adam dan Hawa dan kisah-kisah Nabi Nuh dengan kisah-kisah yang ada dalam Epic of Gilgamesh. Padahal kita tahu Epic of Gilgamesh ini sudah hadir 1.000 tahun sebelum datangnya Torah, 1.500 tahun sebelum datangnya Bible, dan 2.000 tahun lebih sebelum datangnya Al-Quran. Jadi itulah kehebatan dari Gilgamesh. Nah, ke depan, apa yang akan kita lihat dari Lagaligo ini? Naskah ini akan bertahan sebagai pertunjukan seni, sebagai teater, karena hal-hal yang kuno sekalipun, yang mitologis sekalipun, tetap digemari sebagai salah satu imajinasi yang bisa dikemas dalam bentuk pertunjukan seni modern. Ia pun akan tetap bertahan sebagai sastra kuno, akan memperkaya dunia tak hanya dengan Mahabharata, tak hanya dengan Ramayana, tapi juga ada di sana Lagaligo, juga dari ujung timur sana, Sulawesi Selatan. Dan ia pun akan bertahan sebagai dokumen sejarah untuk memahami kesadaran masyarakat lokal Sulawesi Selatan tempo dulu. Ini yang membuat Lagaligo akan bertahan. Namun juga ada yang akan memudar dari Lagaligo. Ia akan memudar sebagai narasi manusia pertama, karena akan dikalahkan oleh narasi dari agama Ibrahim yang mengisahkan sebagai kisah Adam dan Hawa, itulah manusia pertama. Juga akan dikalahkan oleh narasi ilmu pengetahuan yang mengisahkan datangnya manusia ini melalui evolusi dari hewan-hewan yang lebih rendah, ya. Jadi sekarang ini banyak sekali narasi untuk mengisahkan manusia pertama dari Lagaligo yang turun di Teluk Bone sana nampaknya akan memudar, dan ia pun juga Lagaligo akan memudar sebagai agama lokal dan panduan hidup, ya. Karena zaman terus berubah, datang pengetahuan baru, narasi baru, teknologi baru, kebutuhan baru yang tak bisa lagi diakomodasi oleh ajaran-ajaran di Lagaligo. Jadi inilah kita lihat narasi besar di Lagaligo. Kita beruntung bahwa kitab ini sekarang sudah menjadi bagian dari heritage yang diawetkan oleh UNESCO. Dan kita menyatakan apresiasi kita kepada pembicara kita hari ini, Profesor Nurhayati Rahman, yang ikut mengawetkannya. Kembali kepada kutipan kita di awal, bahwa kita beruntung sekali melalui sastra, termasuk melalui Lagaligo, kita dapat menghayati bagaimana sejarah di masa silam dalam bentuk drama dan kisah-kisah. Salam.